bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sebuah gambar Allah. Ayat hafalan Mazmur pasal 119 ayat 165. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Pekabaran pelajaran ini, perintah-perintah Allah menolong kita mengenal Dia. Apakah engkau memiliki seorang teman atau sanak saudara yang tinggal jauh darimu? Surat-surat dan telepon dan foto-foto menolongmu untuk mengingat seperti apa orang itu. Pelajaran hari ini akan menolong kita mengenal seperti apakah Allah itu. Inilah harinya. Tuhan telah memerintahkan bangsa Israel untuk bersedia. Dia datang dari Gunung Sinai untuk berbicara kepada mereka. Selama 2 hari, bangsa itu bersiap-siap mencuci baju-baju mereka, dan di atas semua itu tetap menjauh dari gunung itu. Tuhan telah melarang mereka untuk menyentuhnya. Guntur dan kilat dan awan gelap yang tebal bergantung di atas gunungan itu. Tiba-tiba, sebuah suara trompet meledak. Orang-orang gemetar. Musa memimpin bangsa itu ke kaki gunung. Asap menutupi gunung itu dan bumi bergetar. Suara trompet itu bertambah keras dan semakin keras. Kemudian Allah berbicara, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 2. Awalnya, Allah mengingatkan bangsa Israel siapakah dirinya. Dia mengasihi mereka. Dia ingin mereka mengenal dan mengasihinya juga. Dia mengetahui bahwa mereka perlu berbahagia. Maka dia datang ke puncak Sinai untuk memberikan mereka 10 perintah. Allah berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Allah ingin mereka menghormati kuasa-Nya untuk membuat Dia hal yang terpenting dalam kehidupan mereka. Kemudian Tuhan berfirman, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Untuk waktu yang lama, bangsa Israel telah tinggal di Mesir, di mana orang-orang menyembah banyak berhala-berhala. Mereka telah lupa bagaimana beribadah kepada Tuhan. Tuhan berbicara kembali, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan."
Jika kita mengasihi seseorang, kita akan berhati-hati untuk menghormati namanya. Untuk perintah yang keempat, Allah berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Tuhan memberikan hari Sabat kepada kita sebagai waktu istimewa untuk beristirahat dan mengenal Dia lebih baik. Dia juga ingin kita untuk mengingat caranya yang ajaib dalam menciptakan kita dan menjaga kita. Ketika Tuhan memberikan perintah kelima, Dia berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Tuhan memberikan orang tua kepada kita untuk mengasihi kita, menjaga kita, dan menolong kita mempelajari yang benar dan yang salah. Sebagai balasannya, Tuhan ingin kita menghormati mereka dan menuruti mereka. Tuhan mengetahui bahwa hidup di dalam keluarga yang penuh kasih adalah yang terbaik bagi kita. 4 perintah yang berikutnya adalah singkat. Mengatakan kepada orang Israel bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain. Jangan membunuh. Hanya Allah sendirilah yang dapat memberikan kehidupan, dan Dia ingin kita menghormati dan melindunginya. Jangan berzina. Allah menginginkan keluarga yang berbahagia. Dia ingin orang tua untuk menikah satu dengan yang lain dan mengasihi satu dengan yang lain dalam satu cara yang istimewa yang tidak boleh mereka bagikan kepada siapapun. Jangan mencuri. Allah ingin kita menghormati benda-benda yang menjadi milik orang lain. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kata-kata Tuhan adalah benar, dan Dia ingin kata-kata kita menjadi benar. Perintah terakhir yang diucapkannya kepada bangsa Israel adalah bagaimana mereka harus merasa ketika orang lain memiliki benda-benda yang bagus yang tidak mereka miliki. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Allah ingin kita berpusat kepadanya, bukan kepada orang lain atau apa yang mereka miliki. Allah memberikan perintah-perintah ini kepada bangsa Israel untuk menolong mereka mengenal Dia dan apa yang penting baginya. Dan Tuhan tahu bahwa bangsa Israel akan lebih bahagia jika mereka mengikuti peraturan-peraturannya. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.